Konflik Israel dan Palestina hingga kini masih terus terjadi. Menurut perspektif Islam, sebenarnya konflik ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Konflik Palestina dan Israel menuai banyak pandangan, mulai kritikan hingga dukungan. Sebagai contoh di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim tersebut berbondong-bondong mengecam Israel serta mendukung Palestina. Dukungan masyarakat Indonesia diimplementasikan mulai dari dana, postingan sosial media, hingga doa. Beberapa contoh pendapat tentang konflik Palestina dan Israel. Yang pertama, pendapat pro-kemanusiaan. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel tidak hanya merebut kekuasaan, namun telah menjadi tragedi kemanusiaan. Kedua belah pihak mengalami banyak kerugian, terutama korban jiwa yang terus bertambah. Tidak hanya itu, warga Palestina hidup dalam kesulitan serta keterbatasan mulai dari air bersih, makanan, perawatan medis, hingga akses pendidikan. Yang kedua, pendapat dari bangsa Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang turut berpendapat mengenai penderitaan warga Palestina akibat konflik dengan Israel. Pertama, bagi masyarakat Indonesia, itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kedua, Palestina adalah salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan kepada Indonesia pada 4 September 1944 silam. Maka dari itu menjadi wajar apabila penduduk Indonesia mengecam perlakuan Israel kepada masyarakat Palestina. Adapun dampak konflik Palestina dan Israel tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, melainkan masyarakat dunia. Dampak ini bisa dirasakan di semua sektor, baik ekonomi, politik, militer, dan sosial budaya. Seperti diketahui, konflik tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kemudian pada 7 Oktober 2023, konflik keduanya kembali memanas hingga memakan banyak korban jiwa. Serangan demi serangan dilancarkan Israel kepada Palestina, akibatnya sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, dan gereja hancur tak tersisa. Beberapa dampak konflik Palestina dan Israel. Yang satu, pengusiran warga Palestina. Warga Palestina di jalur Gaza terpaksa harus pindah ke tempat lain agar tidak terkena serangan. Mereka diusir dari tanahnya sendiri dan diperintahkan untuk mengungsi ke wilayah selatan Palestina. Kedua, pembunuhan massal warga sipil. Israel menyerang Palestina secara sporadis menggunakan granat, roket, artileri, dan senjata lainnya. Mereka berdalih serangan tersebut dilakukan untuk menghancurkan pemerintahan dan pasukan militer Hamas saja. Namun faktanya, banyak warga sipil yang ikut menjadi korban dalam peristiwa memilukan ini. Bahkan mayoritas korban berasal dari golongan anak-anak, wanita, dan orang tua. 3. Banyak bangunan yang hancur. Serangan darat dan udara yang dilancarkan oleh Israel membuat sebagian besar bangunan di Gaza hancur, bahkan bangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah pun rata dengan tanah. 4. Memicu peperangan yang lebih luas. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel membuat peperangan meluas. Banyak negara yang turut mendukung Palestina melancarkan serangan balasan ke Israel, diantaranya Yaman dan Lebanon. Kelima, pemboikotan. Gerakan boycott, divestment, and unsanitation (BDS) sangat masif dilakukan oleh orang yang pro-Palestina. Maka mereka melakukan pemboikotan pada produk atau brand yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Melalui gerakan ini, mereka menunjukkan keberpihaknya terhadap Palestina dan menentang genosida yang dilakukan oleh Israel. Keenam, terjadi inflasi yang tinggi. Secara tidak langsung, Indonesia ikut terkena dampaknya dari konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Karena situasi ekonomi dan politik global yang kacau, inflasi pun semakin tinggi. Kemudian, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa? Kita dapat mengambil sejumlah tindakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menekan pemerintah Zionis Israel. Misalkan, 1. Meningkatkan kesadaran. Sebarkan informasi dan kesadaran tentang konflik Palestina dan Israel melalui media sosial, vlog, dan berbicara dengan teman dan keluarga. Jangan biarkan
narasi palsu Zionis memenuhi media sosial kita. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini penting untuk menggerakkan perubahan. Yang kedua, mendukung organisasi kemanusiaan. Banyak organisasi kemanusiaan dan amal bekerja untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik. Sumbangan atau dukungan finansial kepada organisasi-organisasi ini dapat membantu memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan kepada warga Palestina. Ketiga, mengambil bagian dalam kampanye dan petisi. Banyak kelompok advokasi dan organisasi bekerja untuk menggalang dukungan dan tindakan melalui kampanye dan petisi online. Bergabung dengan kampanye semacam itu atau menandatangani petisi dapat memberikan dukungan tambahan kepada upaya perdamaian. Yang keempat, menghubungi perwakilan pemerintah. Mengirim surat atau menghubungi perwakilan pemerintah lokal atau nasional untuk menyampaikan keprihatinan tentang konflik Palestina dan Israel dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam mendukung perdamaian di kawasan tersebut. 5. Boikot produk Israel. Beberapa aktivis mendukung boikot terhadap produk Israel sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Zionis Israel. Ini adalah tindakan yang menimbulkan pro dan kontra serta perlu pertimbangan yang matang. 6. Partisipasi dalam demonstrasi damai. Bergabung dalam demonstrasi damai dan aksi protes non-kekerasan dapat mempengaruhi opini publik dan menunjukkan dukungan terhadap perdamaian di Palestina. Pastikan demonstrasi tersebut berlangsung dalam kerangka hukum dan tidak melibatkan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa konflik Palestina dan Israel adalah masalah yang sangat kompleks dan pendekatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya adalah rumit. Dalam upaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mencapai perdamaian yang adil, penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip perdamaian, hak asasi manusia, dan dialog konstruktif. Baik, itulah penjelasan dari saya.